pagi. Pagi, optik alias dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Susianto, usia saya 40 tahun. Saya owner Optik Eldias. Saya asli Kuarasan, salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen. Pendidikan terakhir saya Diploma 3 Refraksi Optician di salah satu perguruan di Jakarta, yaitu di Akademi Refraksi Optisi Kartika Indra Persada. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya sebagai petani dan ibu saya pedagang jamu. Norma kecil itu ya kesehariannya seperti itu, melihat orang tuanya. Mereka itu sangat pekerja keras. Yang suatu ketika Norma itu pas menjelang mau lebaran itu membantu ibu karena ibu kan senang jualan taplak gitu, taplak meja. Jadi jualan taplak meja di pasar Kuarasan, Mbak. Waktu SMP sekitar kelas 1-an ya, saya ikut bantu-bantu tuh ibu jualan taplak juga keliling di pasar. Kemudian setelah SMP, SMA-nya itu di 2 kali SMA, Mbak, karena dulu agak nakal ya. Waktu pertama SMA-nya sebutannya kalau sekarang SMK, mungkin dulu STM Wongso ya. Masuk di STM Wongso sampai kelas 1. Kenapa kok sampai kelas 1? Karena saya sempat bukan berhenti ya sempat keluar dari sekolah. Saya dulu pernah ngomong sama ibu, Bu, saya pengen kerja lah, saya pengen cari kerjaan. Karena dulu Norma SMA atau STM kelas 1 itu berpikir bahwa kayaknya kerja enak nih, bisa dapat uang. Terus ibu ngomong juga, apa enggak lebih baik sekolah saja dulu, nanti kalau sudah lulus STM baru coba untuk cari kerjaan. Tapi Norma kecil itu dulu saya, enggak lah, Bu, saya pengen cari uang. Oh ya sudah, karena mungkin melihat kemauan saya yang kuat itu, ibu mengizinkan. Dan akhirnya saya bekerja di Bekasi cuman 3 bulanan, Mbak. Ternyata tidak semudah itu untuk cari uang ya. Nggak semudah itu. 3 bulan balik lagi saya ke kampung, Bu, saya nggak bisa kerja ternyata. Bayangan saya dulu cari uang itu mudah, langsung datang ke Jakarta atau ke Bekasi, dapat kerjaan, setelah itu dapat uang banyak gitu. Bayangannya seperti itu, ternyata tidak. Nah, pada akhirnya Norma harus pindah sekolah tuh supaya bisa naik kelas. Pindah sekolah. Setelah itu lulus SMA seperti yang lain masih nganggur juga. Nah, ini awal mulanya saya kok bisa nyupir mobil itu. Saya ngenek dulu itu ceritanya. Jadi karena sering naik angkot waktu SMA itu, jadi akrab sama kenek angkotnya dan supirnya. Yang akhirnya ya saya ada salah satu kenalan supir angkot. Saya minta izin, Mas, boleh nggak Mas kalau saya ikut ngenek angkotnya? Sebenarnya tujuan saya bukan hanya ngeneknya saja, Mbak, tapi untuk belajar mobil di sana. Izinkan untuk sesekali bawa mobilnya lah. Belajar mobilnya itu harus jadi kenek angkot dulu, Mbak. Lama-lama bisa nyetir. Saya melamar di tempatnya Bapak Nasiman itu di Kalitengah. Saya nyupir angkot di sana. Pertama kalinya nyupir angkot di sana. Kalau sekarang mungkin trayeknya udah tutup ya. Gombong Ori Skartija. Ada dulu ada mobilnya warnanya merah, itu saya nyupir itu pertama kalinya. Setelah nyupir angkot itu mondar-mandir sebenarnya. Setelah nyupir angkot itu saya ke Jakarta cari pekerjaan yang tadinya saya anggap akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak begitu. Ternyata sampai Jakarta tidak ketemu pekerjaan, balik lagi pulang kampung. Ke Jakarta lagi, balik kampung lagi. Mungkin ada 3-4 kali ya ke Jakarta mondar-mandir cari kerjaan, ternyata belum dapat pekerjaan juga. Mungkin takdir juga kali ya, Mbak. Jadi di Jakarta juga sempat nyupir angkot lagi pada akhirnya. Dapat pekerjaan, akhirnya nyupir angkot lagi di sana. Waktu itu yang saya alami ya, kalau pagi nggak mandi, yang penting bisa jalan seperti itu. Pagi bisa langsung ke ke rutenya gitu, ke trayeknya tanpa harus mandi dulu, pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Terus out-outan saya bisa yang penting bisa kerja, dapat uang waktu itu. Terus kemudian beberapa bulan saya berpikir, apa yang jauh-jauh sih, kalau cuma jadi supir angkot mending pulang kampung. Dan saya berdoa, ya Allah, kalau memang saya bisa mendapatkan pekerjaan yang ya bukan berarti supir angkot nggak baik, lebih baik dari supir angkot, sekalipun secara penghasilan mungkin lebih sedikit, tapi saya bisa belajar di sana. Saya maulah, ya Allah, tolonglah dipermudah jalan saya. Kemudian cerita singkatnya, saya punya teman di wilayah Depok di sana, menemukan lowongan pekerjaan dari koran, dibuka lowongan pekerjaan itu optik kacamata, Mbak. Nah, dari sana teman saya hubungi saya, posisi saya sedang nyupir angkot, lewat depan rumahnya saya diberhentikan, kemudian dikasih tahu bahwa Mas, mau nggak, ini ada lowongan pekerjaan, katanya. Di apa itu? Ini di optik
kacamata ya, saya seketika langsung berpikir bahwa wah mungkin ini jalan saya. Jadi waktu itu saya namanya Pak Bambang, boleh Pak Bambang, kapan saya bisa berangkat? Hari besok. Boleh Pak Bambang, berarti saya ke tempat Pak Bambang, kemudian nanti saya ikut bonceng Pak Bambang ya. Hari pertama saya masih ingat sekali itu hari Jumat Mbak, karena siangnya ya berarti sama seperti hari ini hari Jumat. Hari pertama saya berangkat bekerja dengan Pak Bambang itu sebenarnya ya dramatis sekali itu ceritanya, karena hari itu hujan lebat sekali, di mana perjalanan sekitar dari Depok ke Tangerang itu, dari Parung Bogor itu ke Tangerang kira-kira sekitar mungkin 1 sampai 1,5 jam. Basah kuyup itu di dalam perjalanan karena tidak pakai mantel, sampai bajunya basah, celananya basah, sepatunya saya putar aja sampai keluar airnya itu. Hari pertama bekerja, waktu itu ditawari sama beliau, si empunya ternyata mungkin karyawannya juga belum begitu banyak. Saya ditawari, Norma mau jadi sales marketing. Saya aja sendiri nggak tahu Mbak sales marketing itu apa. Mau Pak, mau belajar kan? Mau Pak, saya boleh belajar Pak. Saya sendiri sebenarnya nggak ngerti sales marketing itu apa. Dari 2005 sampai 2006 sampai 2010 saya membantu di perusahaan optik tersebut seperti itu selama 4 tahun itu. Kemudian 2010 saya memutuskan untuk pulang kampung. Pulang kampung membuka usaha yang sama seperti itu. Hubungan kami sangat baik dengan saya, apa ya, bisa dibilang itu bos saya, bisa dibilang guru saya, bisa dibilang kakak saya atau abang saya, juga bisa dibilang itu saudara saya, karena kami sudah sangat akrab sekali. Beliaunya juga sangat membimbing saya selama saya di sana. Kemudian 2010 itu saya berpamitan, Pak, saya mau izin untuk pulang kampung. Saya akan berusaha membuka usaha sendiri di kampung. Wah, mungkin diantara teman-teman yang lain ya, salah satu yang mungkin waktu itu saya lihat bos saya atau saya anggap orang tua saya itu menangis ya waktu itu, sampai berpelukan itu nangis. Kenapa katanya, kok mau pulang? Apa kenapa nggak di sini saja? Kenapa ya? Singkat cerita Pak, saya pengen punya usaha sendiri. Doakan saya Pak, saya doakan perusahaan Bapak besar, saya juga bisa berkembang seperti itu. Singkat cerita 2010 awal mulanya Optik Aldias Mbak. Ya namanya juga masih awal di sana. Untuk itu kan ada peralatan yang namanya Autoref ya. Autoref itu alat untuk periksa mata. Itu pertama kali untuk beli alat yang pertama saja itu susahnya minta ampun. Susahnya karena uangnya pas-pasan. Modal awal itu nggak terlalu banyak. Jujur saja saya minta sama orang tua saya, dan waktu itu juga orang tua tidak langsung menyetujui untuk permodalan karena ya namanya di kampung. Norma bukan dari background anak orang kaya, orang biasa lah, sederhana, bukan miskin lah, tapi sederhana. Namanya di kampung paling cuma punya apa ya lahan sedikit. Saya pernah ngomong, Pak, saya minta kesempatan Pak 1 kali aja Pak, diberi modal Pak, supaya Norma punya usaha sendiri di kampung seperti itu. Dan wis dengan banyak cerita yang pada akhirnya Bapak itu memperbolehkan, ya ini ada modal sedikit kalau kamu mau katanya. Tapi ya nggak semudah itu sih, wes berusaha untuk meyakinkannya itu juga nggak gampang. Yang akhirnya diberi modal 35 juta, ya namanya di kampung jualan lahan itu Mbak, jual ke lahan sebelah rumah. Nah itu saya kan butuh 1 peralatan komputer, yang satu unit mobil berarti Mbak. Nah apa mau ini modalnya hanya cukup untuk beli mobil saja, sedangkan untuk alatnya nggak bisa. Ya alhamdulillah saya ketemu orang baik juga di Jakarta. Kalau ceritanya ini saya ceritakan semua panjang sekali nanti Mbak. Jadi alhamdulillah bawa BPKB, mau beli alat mesin 1 itu, beli alat komputer mata itu, akhirnya saya bawa BPKB aja. Mobilnya sudah di rumah tapi peralatan komputernya belum ada, komputer matanya belum ada. Akhirnya saya ke Jakarta cuma bawa BPKB. Ada satu kenalan temen sales juga, tapi itu supplier ya. Saya minta tolong ke abangnya, Bang, tolong saya ketemuin sama bosnya jenengan. Ada apa Mas? Saya minta tolong Bang lah, 1 kali aja saya pengen ketemu sama bosnya jenengan. Saya ketemu sama si bosnya di perusahaan besar itu di Jakarta. Saya ketemu sama si bos, saya ngomong, perkenalkan saya Norma, bla bla bla, saya dari Jawa, saya mau memulai usaha tapi saya tidak punya modal. Bila diperbolehkan, kalau memang dipercaya juga, saya kenalin ini KTP ini, saya cuma bawa BPKB. Kalau diperbolehkan saya mau minta perlengkapan dan keperluan untuk menjalankan usaha kacamata. Alhamdulillah, saya masih ingat namanya Pak Joko itu langsung memerintahkan stafnya mungkin atau pegawainya, waktu itu diperintahkan pegawainya untuk memenuhi semua
perlengkapan termasuk komputer mata itu. Alhamdulillah ya Allah, saya waktu itu sampai nginep 3 hari di Jakarta, cuma bawa BPKB mobil 35 juta itu, belum mikir terus gimana nih caranya dapetin komputer, sedangkan ya nggak ada permodalan sama sekali, cuma itu saja. Alhamdulillah diperbolehkan namanya nggadein dulu atau minjem dulu atau buat jaminan, saya ngerti namanya, yang penting om saya cuma punya BPKB. Akhirnya BPKB itu saya tinggal di sana, dan keperluan walaupun secara stok yang nggak ada, cuman komputer mata dan beberapa barang saja, tapi saya sangat bersyukur saya cuma bisa membayangkan bahwa ini saja sudah cukup untuk jalan. Singkatnya lagi, saya pulang ke Gombong, pulang ke kampung. Nah, di situ hari pertama jalan dengan semangat yang tinggi dari Jakarta, pulang kampung, saya mau buka sendiri, saya punya usaha sendiri, seperti itu. Ternyata tidak seindah ekspektasi. Ternyata tidak seindah ekspektasi itu hari pertama jalan, yang tadinya saya pikir gini, wah ini kompetitor kalau di Jakarta itu kompetitor di Jakarta itu banyak, tapi kalau di kampung itu kompetitornya mungkin saya satu-satunya nih. Ini sesuatu yang baru yang saya temukan di kota besar, dan kemungkinan tidak ada di wilayah di daerah saya, kemungkinan belum ada. Ternyata tidak seperti itu. Hari pertama saya jalan mau presentasi, meminta izin di SMP 1 Kuarasan, ternyata baru beberapa hari yang lalu sudah ada model bisnis seperti saya. Waduh, itu lemesnya minta ampun, Mbak. Yang tadinya saya pikir, wah ini pasti prospeknya besar, ini pasti akan dahsyat sekali ini. Ternyata tidak seperti itu. Baru beberapa hari, tapi saya tidak patah semangat di sana. Saya coba untuk menawarkan bahwa nggak apa-apa, Pak, kalau memang beberapa hari yang lalu sudah ada, tetap kami mohon izinnya lah supaya bisa diizinkan penyelenggaraan pemeriksaan mata gratis di SMP 1 Kuarasan itu. Alhamdulillah diizinkan, dan ternyata ada juga yang mau beli di sana. Ya satu sih, tapi ya alhamdulillah itu ada satu. Saya sampai hari ini masih ingat rumahnya, tapi untuk namanya pembeli pertama saya lupa namanya. Tapi kalau rumahnya itu sebelah selatan lapangan, ya belakangnya SMP Negeri 1 Kuarasan itu. Insya Allah kayaknya itu deh. Nah, kemudian dari 1 unit mobil, beberapa bulan saya coba untuk, ya mungkin beberapa bulan ya, ada sekitar 5 bulan berikutnya, wadah bisa ngumpul kayak uang untuk beli beli bahan baku lagi, terus bisa nyelengi dikit-dikit, bisa kayaknya ini sudah mampu untuk beli mobil lagi. Tapi jangan salah, Mbak, itu mobilnya bukan mobil yang bagus, Mbak. Itu mobilnya harganya kalau tidak salah 10 juta ya. Harga mobil itu 10 juta, bukan yang ya itu Ford Laser. Ya mobilnya sangat buluk sekali. Saya ngomong mobil saya, mobil yang lain yang di luar itu bagus-bagus, tapi mobil saya Ford Laser harganya 10 juta. Mobilnya ngelupas catnya, jadi waktu itu kalau saya lihat untuk jalan ke lapangan belum layak, jadi harus dicat dulu. Dicat pun seadanya. Jadi beli mobil dari Jakarta 10 juta, belum sampai rumah saya belokkan ke bengkel dulu karena dilihat sudah ya menurut saya sih sangat tidak layak, Mbak lah. Kalau masih, saya takut nyangkut orang itu mobilnya, nanti bisa baret-baret kulitnya. Jadi catnya ngelupa semua, joknya di dalamnya yang harusnya isinya depan 2 ini ada yang hilang. Pokoknya enggak, mobilnya ya seadanya. Pun untuk peralatan komputernya waktu itu saya masih, karena hubungannya baik, 5 bulan ini lancar pembayarannya segala macam, jadi percaya untuk terus ambil barangnya. Ambil dulu, bayar belakangan, Pak, boleh katanya. BKP masih saya tinggal dulu, pokoknya yang penting kebutuhan saya dibantu dulu. Nah, cerita ya mobilnya ya 10 juta, ada dari Daihatsu Espas dulu, terus kemudian Suzuki Carry. Jadi salesnya tiap pagi ya harus dorong-dorong dulu, karena pasti mogok kalau pagi. Sering mogok, maksudnya saya nggak ngomong semua Suzuki Carry itu mogok, kan nggak, tapi yang saya rasakan dulu, karena saya juga belum, minim sekali ilmu mobil, nggak tahu tentang permesinan ya. Daihatsu Espas mungkin teman-teman juga tahu, kalau kena hujan pasti mogok karena bawah itu apa, rotak atau apa namanya tuh. Jadi
Ya menurut kami ya susah tapi ya mengasihkan juga. Itu bagian dari cerita Optical Dias di mana pagi-pagi harus sering dorong-dorong mobil karena mobilnya mogokan. Belum lagi kalau di lapangan ditelepon, Pak Norma bantu saya mobilnya mogok. Nah saya harus ke lapangan, harus nyusulin, nanti ikut bantuin dorong atau enggak ikut derek sama mobil yang lain, bawa tali untuk derek ya. Kira-kira seperti itu di awal-awal cerita Optical Dias. Dulu saya mau buka usaha aja sebenarnya nggak muluk-muluk sih Mbak, pengen punya apa ya, punya kerjaan tapi di rumah sendiri gitu aja. Punya kerjaan di rumah sendiri, ternyata jadi pengusaha itu ya nggak mudah Mbak. Aduh, saya pikir buka sendiri punya hasil banyak nanti bisa menghidupi keluarga langsung, terus apa ya, kenyataannya tidak seperti itu. Walah, mikir ini mikir itu mikir apa, banyak banget yang harus dipikir. Rekrutmen karyawan pertama sampai hari ini masih ada Mbak, masih ikut di Optical Dias. Jadi namanya Pak Mardan. Pak Mardan itu dulu 2010 mau merantau ke luar negeri kalau nggak salah, mau jadi TKI itu ya. Udah Pak, bantu saya aja dulu Pak. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol, masih saudara juga mau membantu ya, sampai hari ini alhamdulillah masih ada Pak Mardan. Saya juga, wah itu kebanggaan juga buat saya. Kalau sayanya nggak benar, kemungkinan Pak Mardannya udah nggak mau ikut sama saya seperti itu. Alhamdulillah juga putrinya Pak Mardan waktu itu mau putus sekolah, SMA-nya mau tidak melanjutkan, tapi bukan saya, Optical Dias yang bisa membantu sampai akhirnya putrinya Pak Mardan bisa selesai sampai SMA. Dan alhamdulillah juga putrinya Pak Mardan hari ini membantu di timnya Optical Dias juga. Seperti itu. Saya sendiri gini Mbak, karena mungkin sudah biasa di bawah ya, jadi kalau sulitnya seperti apapun ya saya merasa biasa-biasa saja. Jadi dari pengamen pernah dulu ikut ngamen, SMP itu ikut ngamen juga pernah, ya nggak setiap hari tapi kadang ngamen di sini. Terus susah-susahnya apa ya, titik terendahnya gini, titik terendah Optical Dias nggak ada lah, nggak ada titik terendah lah Mbak. Saya nggak merasa itu rendah, biasa saja. Karena ketika sudah memilih untuk jalan saya seperti ini ya, saya harus siap setiap hari itu harus siap dapat tamparan apa lagi nih nanti dari yang namanya memilih jalan saya ini seperti itu. Jadi ya tapi kalau namanya manusia kadang lagi kurang semangat, kadang lagi moodnya kurang, ya itu biasa lah Mbak. Tapi nanti balik lagi pasti bisa punya cara tersendiri untuk caranya supaya bisa bersemangat lagi. Kayak ada yang nggak benar karyawannya atau sampai dihianati atau segala macam, itu udah bagian Mbak, sudah bagian dari ceritanya kan seperti itu. Jadi saya nggak merasa itu sebagai titik terendah. Kalau sampai buka cabang kemudian tutup lagi, buka cabang lagi tutup lagi, nggak apa-apa, itu bukan titik terendah juga. Kalau saya sendiri secara pribadi belum pernah nggak dapat Mbak kalau jualan. Jadi kalau nggak dapat, caranya supaya dapat, gitu aja sih. Nah kalau teman-teman mungkin ya masih kadang ada yang mengalami kesulitan ya, dengan dibimbing lagi ya teman-teman mungkin makin kesini makin baik sih seperti itu. Kalau misalnya mau jadi sales nggak mau ditolak ya nggak usah jadi sales Mbak. Sales takut ditolak nggak usah jadi sales. Iya, jadi dulu saya belajar dari mantan bos saya itu ya kamu, saya diketawain pernah ditanya, hari ini kamu udah ditolak belum? Sudah Pak. Berapa kali? 10 kali. Itu diketawain ya. Kalau belum ratusan kali, kalau misalnya diakumulasikan itu ya mungkin sudah beribu-ribu kali ditolak lah Mbak. Ditolak produknya, ditolak pada waktu mau minta izin presentasi, ya sering banget ditolak. Dilihat sebelah mata, ya nggak apa-apa. Balik lagi kalau saya pribadi ketika ada penolakan atau mungkin dilihatnya sebelah mata ya, siapa yang nyuruh kamu untuk memilih jalan ini? Saya harus tanyakan ke saya sendiri. Yang milih siapa gitu ya. Yang nyuruh-nyuruh kamu jadi seperti ini juga siapa, kan gak ada yang suruh. Kalau dapat kesulitan apa ya, yang pada akhirnya saya menganggapnya ya bukan kesulitan tapi itu bagian Mbak, bagian dari perjalanan atau bagian dari prosesnya saja gitu. 2010 saya kelahiran 1984, berarti 26 tahun. Awal mulanya Optical Dias ini ada 2010 ya, dengan berbagai macam kesusahannya lah Mbak, dengan berbagai macam apa ya, belum kesiapan seorang normal juga yang harus belajar juga. Ternyata ini tidak mudah dan tidak gampang. Kalau pantang menyerah, mudah menyerah, lebih baik nggak usah jadi pengusaha. Kalau memang sebentar-bentar nanti wah ini bingung, ini takut, nggak usah jadi pengusaha. Kalau siap mentalnya, siap buat berperang dan jenengan sudah menentukan bahwa ini jalanmu, ya sudah, hajar aja terus gitu.
apapun rintangannya. Jadi nggak ada yang mudah, dan nggak ada satu lagi, nggak ada yang instan. Itu benar-benar butuh proses. Kalau hanya sekedar bercerita, ini menjalankan sebuah bisnis itu berdarah-darah banget. Itu kalau cuma sekedar disampaikan lewat kata-kata atau kalimat ya gampang berdarah-darah. Berdarah-darah itu apa ya? Dulu Norma pun nanya berdarah-darah itu yang seperti apa. Ternyata waduh Mbak, nangisnya nggak ketahuan sama orang lah gitu, capeknya nggak ketahuan sama orang, dan sabarnya juga nggak ketahuan sama orang gitu. Saya rasa pengusaha-pengusaha lain pun merasakan hal yang sama. Terus pokoknya yang terjadi kayak gini itu sebenarnya bukan serta-merta karena sayanya yang hebat juga sih Mbak. Teman-teman yang di sini yang itu yang hebat-hebat juga. Tim Optical Dias yang hebat juga. Doa dari orang tua juga Mbak. Itu yang hebat, dan saya sayang sekali sama ibu saya, almarhumah ibu saya, karena ibu saya sudah meninggal gitu. Ibu saya pun sering saya tanya sama ibu. Saya panggilannya Mama. Mak, seneng nggak sih punya anak kayak saya Mbak? Wah seneng banget katanya. Mak seneng, bangga nggak sih? Wah namanya ketemu sama ibu. Kadang saya iseng-isengin tuh. Nah di akhir-akhir ibu saya sebelum meninggal ya, mungkin kira-kira 3 tahun atau 4 tahun sebelum ibu saya meninggal, alhamdulillah Mbak, terjadi perubahan besar di perilaku Norma atau sikap Norma terhadap ibu gitu. Jadi yang tadinya jarang pelukan, tiap kali ketemu ibu saya selalu pelukan, karena saya ingat ya hidup nggak ngerti ya siapa yang duluan, tapi kalau ibu yang duluan saya tidak ada penyesalan, saya berharapnya seperti itu. Kali ketemu itu pasti pelukan dulu, buang sana lah, saya belum mandi katanya. Nggak apa-apa, saya sayang sekali sama ibu. Jadi kalau pagi itu saya tahu aktivitas ibu atau kegiatan ibu kalau pagi itu kan bikin jamu. Sebelum beliaunya meninggal itu bikin jamu. Jadi setelah sholat subuh saya naik sepeda ke rumah ibu, ketok-ketok, Ma, nanti ibu lagi bikin jamu di situ. Nanti saya tungguin sambil ibu saya bikin jamu. Setelah selesai kita duduk-duduk, biasanya sambil dibikinin teh, ngobrol-ngobrol, ya itulah. Ya alhamdulillah ibu sering saya tanya dan jawabnya senang punya anak saya dan bangga punya anak seperti saya. Dulu saya juga berpikir hal yang sama, di mana gini Mbak, kalau jadi pengusaha itu harus anaknya orang kaya. Kalau mau jadi pengusaha itu harus Chinese ya Mbak. Kalau mau jadi pengusaha sukses itu harus banyak modal. Jadi melihat bahwa banyak sekali kekurangan yang ada di diri kita, tetapi banyak kelebihan yang berada di orang lain. Nah itu yang salah Mbak. Kalau menurut saya sih, kalau untuk menjadi seorang pengusaha di awal itu banyak belajar saja dulu Mbak. Belajar secara fokus apa usaha yang mau dipilih. Fokus saja, nah nanti modalnya dari mana? Modalnya nyusul wes, nggak usah mikirin modal dulu. Tentukan dulu bidang usaha apa yang mau kamu jalan ke. Belajar dari mana? Belajar ya, sekarang belajar itu banyak banget Mbak. Dulu zaman saya belum ada YouTube ya. Dari YouTube ada, dari orang yang sudah sukses di bidang yang hendak kamu tekuni juga bisa. Nah, saya cuma berpesan gini, kalau mau buka usaha itu dari modal yang nggak usah terlalu besar saja dulu. Jadi usaha pakai uang yang ada aja dulu. Kalau belum punya modal ya kumpulin modal, tapi modal itu nanti belakangan deh. Yang penting kamu belajar dulu. Belajar saja dulu apa yang hendak digeluti, bidang bisnisnya apa, atau bisnisnya itu apa, ya belajar aja dulu sampai benar-benar menguasai, sampai benar-benar nggak harus 100% sudah yakin, tapi setidaknya ini sudah cukup untuk jalan gitu saja. Nggak boleh terluka Pak. Nggak boleh, wes itu nanti, karena pasti ketemu terus. Makanya setiap bangun pagi ya saya ditampol aja Mbak. Nah sekarang gini, kalau 3 hari berturut-turut Optical Dias mobilnya ada yang kecelakaan pernah. Mungkin dulu itu bukan, dulu masih masalah banget, Norma itu belum terbentuk, itu masih masalah sekali, dimana ya Allah hari ini ditelepon Pak lakanya, kalau laka biasa Mas sampai dijahit 19 korbannya, lawannya, besoknya lagi laka lagi, hari kedua laka lagi, hari ketiga ada yang laka lagi. Itu saya handphone sampai takut untuk ngangkat handphone, trauma kalau ditelepon takut ada yang laka gitu. Itu pernah kejadian seperti itu. Tapi dulu itu kalau saya nyerah, takut untuk terus, ya berarti nggak sampai di titik yang sekarang Pak. Wis pokoknya kalau sudah milih itu ya wis tekuni saja. Kalau saya bangkrutnya juga udah banyak loh. Kalau ngomong duit 3 miliar habis Mas bangkrutnya itu.
Dulu ada Aldias Distro, tutup Mbak. Saya nggak malu kalau ngomong bangkrut, itu nggak malu, karena ya 1M misalnya, 1M bilangnya. Ya kan dulu saya ingat mobil saya 35 juta, itu yang bikin saya nggak kapok. Jadi nggak terlalu apa ya, baperan kalau pegang uang itu nggak baperan. Jadi kalau gagal itu ya ini minimal saya dapat apa ya, dapat satu ilmu, yang kedua mental saya jadi makin kuat itu aja. Gagal ya udah, ya kan misalnya jalan ke bisnis lagi, gagal lagi. Ingat dulu modalmu berapa, udah balik belum modalnya. Kalau saya tuh hitung-hitungannya gitu, kalau modalnya udah balik, bikin gagal lagi, ya nggak mau gagal terus sih Mas, tapi kan paling enggak kan ya ingatnya ke situ, cara ini apa, pembela dirinya gitu lah, pembelaannya tuh gitu. Ya udahlah, apa yang salah kemarin? Oh iya, ikut-ikutan sama teman. Oh iya, karena terlalu percaya sama orang gitu. Ditipu sana sini biasa. 750 juta, 500 juta, sekian ratus juta diakumulasi itu sampai miliaran, ditipu-tipu. Habis biasa. Itu bagian, makanya kalau ngomong titik terendah, saya udah nggak bisa cerita titik terendah. Itu sakit banget, itu pernah lah gitu. Tapi saya tidak melihat kesakitan itu sebagai titik terendah.